Baik, selamat pagi saudara-saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pagi ini kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Sebagaimana biasa kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami memahami lebih baik dengan pola pikir yang kami sudah bentuk dan bangun untuk menyelaraskannya dengan apa yang Tuhan ingin sarankan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami secara pribadi sepanjang perjalanan hidup kami sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Pagi ini adalah pagi terakhir, dan kami akan mengakhiri sesi kami. Mohon Tuhan kembali memberkati jaringan yang kami gunakan agar tidak terganggu, dan biarlah pagi ini kami boleh mengikuti acara dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua, dan bahkan kami boleh berbagi untuk menolong sesama kami yang juga memiliki pergumulan yang sama. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, selamat pagi. Saya cek sound saya bagus, terdengar? Bagus, Pendeta. Oke. Saya menggunakan WiFi dari mobile saya di spot yang sama kemarin, karena saya lihat spot ini meskipun cuma 2 signal tapi ada 4G-nya, jadi mudah-mudahan jalur informasi yang digunakan lewat saluran 4G-nya boleh lancar. Saya minta izin share screen ya. Oke. Sesi terakhir pagi ini ya. Jadi saya beri judul Developing a Spiritual Being in Responding Wisely. Kenapa saya masih menghubungkan ini tentang respon, lalu menempelkan kata wisely, bijak. Menjadi bijak dan berhikmat itu tidak mudah karena Anda harus cultivate dan develop itu secara konsisten tiap hari. Karena tiap hari pergumulan kita berbeda. Ya, orang itu bisa berubah hanya karena situasi dan kondisi yang mereka alami. Tapi orang itu tidak akan bisa berubah secara konsisten kalau respon mereka terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah pernah mereka lalui, mereka refleksikan, lalu mereka bisa antisipasi untuk kemudian merespon dengan cara yang sama, meskipun mungkin konteksnya bisa lebih besar dan tidak bisa mereka juga apa yang mereka akan hadapi berikutnya. Tapi karena basicnya sudah dibentuk dari awal, ingat ya, neurons kita membentuk sebuah jaringan koneksi yang kalau kita lakukan secara berulang, maka itu akan mempertajam dan menguatkan apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi habits kita terbentuk dan behavior kita terpola, disesuaikan dengan alur dari peristiwa yang kita jalani. Ya, entah apa itu Anda boleh hubungkan lah, entah cara Anda merespon terhadap istri dan anak-anak, tetangga, teman kerja di kantor, di gereja dengan sesama anggota jemaat, bahkan mungkin pendeta, ketua, dan sesama kita lah. Karena kita sering mungkin tidak terbiasa merefleksikan diri untuk setiap peristiwa yang terjadi hari itu, lalu kemudian menggunakannya sebagai pedoman, penuntun atau guides agar kita bisa lebih aware besoknya. Ya, itulah sebabnya kenapa saya lebih cenderung agar kita melatih respon kita dengan bijak. Kitab sudah memberikan saran, kalau Anda pernah baca, saya tidak posting di sini. Jika seseorang kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Dan memang itu tidak ada dalam diri Anda. Anda dan saya punya tendensi yang selalu
mengarah kepada melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, karena itu diturunkan dari nenek moyang kita. Meskipun tidak permanen dalam arti bahwa sudah itu natural Anda tidak bisa berubah. No, we can change. By beholding Him, we become change. Artinya Tuhan masih membuka celah dan kesempatan. Kebebasan memilih Anda harus Anda latih untuk sekarang tidak lagi memilih yang jahat, tapi memilih yang baik. Tapi dua elemen itu kan sudah ada sejak nenek moyang, ya, karena mereka memilih untuk mendapatkan pengetahuan yang baik, saat yang sama yang jahat juga terikut. Dan itulah dilema kita. Kita ada selalu di persimpangan jalan antara merespon secara natural, kayak misalnya automatically punya intention untuk membalas dendam terhadap kejahatan orang lain. Awas, nanti saya balas. Ya, itu nature. Orang bilang, wajarlah, kita masih manusia. Statement itu bisa didebat kalau kita adalah pengikut Yesus. Artinya, yes, saya akui saya manusia. Ya, tetapi saya manusia yang sudah diubahkan. Kalau saya bicara soal manusia dalam konteks orang yang nggak kenal kebenaran sama sekali, nggak tahu siapa Yesus, yang akan menolong seseorang untuk mendevelop kemanusiaannya jadi selaras dengan kemanusiaan Yesus Kristus secara 100%, maka ya saya nggak perlu banyak berdebat lah untuk orang yang punya persepsi demikian. Tapi kalau Anda orang Kristen, ini tidak ada excuse sama sekali. Anda boleh mengucapkan statement, maklumlah Pak Pendeta, kita ini masih manusia. Tapi kalau Anda kenal Yesus, maka manusia Anda harus di-restore ke konteks manusia sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi setelah jatuh ke dalam dosa, Anda punya struggle untuk memilih selalu yang benar dan yang baik, karena elemen kejahatan masih ada dalam diri Anda. Nah, itulah sebabnya kenapa Ellen White pernah menyinggung bahwa kita perlu mengetahui anatomi itu, meskipun Anda harus ambil jurusan biologi, ya, tapi mengetahui anatomi karena organ tubuh kita itu diciptakan sesuai dengan fungsi yang seharusnya nanti bisa diselaraskan dengan misi Yesus Kristus turun untuk menolong Anda keluar dari tendensi tersebut. Ya, memang tidak mudah, saya sendiri bergumul. Tapi karena waktu saya menjalani dan melaluinya dan kemudian secara bertahap meminimais tendensi alamiah saya sadari ada banyak perubahan dalam diri saya dan efek ke lingkungan itu justru jadi lebih benefit ke saya juga, ya. Terlepas dari orang memilih untuk tidak merespon dengan baik dengan respon baik yang saya lakukan, itu pilihan mereka. Tapi pilihan kita tetap harus condong pada arah yang sebenarnya. Jadi saya selalu mengarahkan agar supaya Anda bisa paham 4 struktur dalam tubuh kita, mulai dari tulang, muscles, ya, otot dan saraf, otot serta pembuluh darah, ya, yang memberikan koneksi dari semua respon yang kita lakukan. Nah, pagi ini saya ambil dari ayat 7 yang saya sudah singgung kemarin, tapi kalimat terakhir nih, kalimat terakhir. Ini adalah pergumulan tiap orang dan saya tahu di pengalaman pribadi, lalu melihat perjalanan hidup saya dengan hubungan sosial sama orang lain, tugas pelayanan saya sejak saya mulai dari tahun 93, bahkan saat saya kuliah, sejak saya kecil dari TK, saya kumpulkan informasi ini lalu kemudian melihat banyak sekali orang memiliki struggles untuk mencoba sabar, bukan cuma sabar terhadap tindakan orang, bahkan berusaha sabar untuk menghadapi apa yang mereka sedang alami. Jadi kalimat terakhir kalau Anda baca di 1 Korintus 13 itu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kata sabar dalam bahasa aslinya itu hopomeno, ya, yang artinya to stay behind, to stay under, tetap low gitu ya, maksudnya tidak terpancing naik ke atas atau emosi dan lain sebagainya, tapi dia
Stay behind artinya kalau dalam kondisi di momen tertentu itu seseorang sedang menggoda dan mengganggu Anda untuk move forward tanpa kebijaksanaan, tanpa berpikir panjang. Jadi kata bahasa asli ini mengarahkan Anda untuk mendapatkan konsep kata ini digunakan untuk maksud apa? Remain ya dalam bahasa aslinya. Kemudian to bear in trials ya, sabar menanggung penderitaan, pergumulan. Terus persevere ya, ketekunan, kesabaran, ketabahan. Kemudian ada kata juga yang digunakan abide. Kalau Anda ingat kata abide in me ya, tinggal di dalam aku. Kata tinggal itu artinya stay dalam posisi momen di mana Anda sedang diuji dan dicobai atau diganggu. Kemudian ada kata patient di situ juga, sabar. Jadi ini digunakan secara berhubungan. Nah, saya perlu informasikan Anda tentang bagaimana otak Anda ini bisa menghasilkan natural pain relief, ya, menahan rasa sakit secara alami yang bisa dilakukan oleh otak Anda. Ini luar biasa ya. Kalau Anda sudah punya pemahaman tentang hal ini, maka Anda bisa tahu Anda tidak perlu obat sebenarnya. Karena otak sudah diciptakan oleh Tuhan untuk bisa menghandle hal tersebut. Tapi cara Anda merespon harus bijak. Karena kalau tidak, maka otak akan menghasilkan respon chemicals yang justru kontradiksi. Sehingga ya tidak heran kita banyak mendapati kasus pasien di mental hospital itu banyak. Karena ada orang yang mungkin stres karena beban masalahnya terlalu berat, lalu dia exaggerate, dia perbesar peristiwa yang dia alami, sementara orang yang mengalami hal yang sama di tempat lain bisa menanggung hal itu dan tetap menjalani hidup, tapi dia tidak. Sampai akhirnya masuk ke mental hospital. Ada orang yang stres sampai depresi, akhirnya tidak bisa lagi bekerja, kemudian berangsur-angsur secara bertahap terus kena stroke. Ya, karena muscles-nya juga jadi terganggu, tulang-tulangnya juga jadi terganggu, sarafnya jadi terganggu. Orang pikir ini penyebab makanan bisa jadi bisa, tapi jangan lupa respon kita juga bisa mengakibatkan banyak sekali penyakit yang akan kembali ke kita, menyusahkan kita. Kalau Anda perhatikan, lihat di bagian hijau yang di kiri yang saya berikan gambar, ini frontal cortex ya. Ini sangat berperan untuk mengantisipasi dan mengontrol rasa sakit. Ya, ingat pelajaran yang lalu, di otak kita itu pusat decision making ada. Anda dapatkan informasi, Anda simpan, kemudian Anda akan gunakan untuk mengantisipasi apapun itu diproses di frontal cortex. Lalu ini yang agak sedikit orange coklat-coklat ya. Ya, ini somatosensory cortex ini mengenali, mengidentifikasi lokasi dan tipe penyakit, ya, sehingga orang yang bersangkutan harus bisa melihat ini jenis ujian dan cobaan apa yang akan menghasilkan rasa sakit kayak gimana. Itu juga diproses di otak, tapi ini di bagian depan. Lalu limbic system ini yang warna purple ini bertanggung jawab untuk emosi dan reaksi perilaku Anda terhadap rasa sakit. Jadi kalau Anda kekurangan hikmat untuk merespon dengan bijak, behavior Anda untuk rasa sakit yang Anda sedang alami itu mungkin tidak sinkron. Harusnya Anda mungkin mengantisipasi dengan kesabaran, kemudian kata-kata mungkin yang tadinya biasanya Anda otomatis harus mengucapkan sumpah serapah, kata-kata kasar karena rasa sakit yang telah Anda derita, maka Anda mulai berpikir sehingga emosi Anda bisa jadi lebih terkontrol dan behavior Anda memiliki pattern yang mulai berbeda untuk rasa sakit yang sedang Anda alami. Dan ini mana ini? Ini thalamus, relay signals to different areas of brain. Jadi kalau ada rasa sakit yang Anda alami, signal itu akan dikirimkan ke semua, ke
ke frontal cortex, ke sistem sensori, ke limbic system. Kemudian Anda lihat keterangan di yang nomor 4 ini, pain signal yang diproses, ya ini dari thalamus itu dia distribute ke cortex dan other area responsible for emotions, ya, focus, attention, lalu kemudian mulai memasuki significance of the pain. Ini sebenarnya dikirimkan ke spinal cord lewat jalur spinal cord dan akan dikirimkan kembali nih. Ya, gambarnya mungkin tidak lengkap, nah, tapi di slide berikut Anda akan lihat. Kalau Anda lihat keterangan di kotak natural pain relief, tubuh kita melepaskan chemicals di dalam tubuh yang namanya endorphins. Saya pernah membahas ini di Smile Center waktu saya bikin seminar di sana tentang endorphins. Ada juga enkephalins. Ini untuk dampen the pain signal, untuk memblok atau menekan rasa sakit. Ya, jadi cara dia bekerja di neurons itu, mereka mengikat receptors di nerve endings, lalu kemudian menghindari transmisi dikirimkan, transmisi rasa sakit itu dikirimkan. Jadi kalau Anda lihat ini, transmission of signal, rasa pain itu seharusnya dikirim ke jaringan neurons yang menerimanya. Ya, tapi kalau Anda lihat cara endorfin bekerja, Anda akan lihat ini terblok. Endorfin memblokir pain signals untuk dikirimkan ke neuron berikutnya. Ya, jadi kalau saya berikan slide berikutnya, Anda lihat ini kan jalur yang tadi, gambar yang tadi ya, dikirimkan lewat jalur spinal cord tulang belakang bagi Anda, ini nervous system supaya tidak dikirimkan balik. Ya, ini terus prosesnya selalu terjadi begini kalau Anda sedang mengalami peristiwa yang akan mengakibatkan rasa sakit Anda akan muncul. Jadi endorfin ini penting, kenapa ini membantu Anda bosan. Nah, saya terus mikir waktu Yesus di kayu salib, ya kan sebelum di kayu salib itu dia udah dicerca dengan kata-kata, ya pokoknya ada yang cambuk, kemudian dia harus memikul salib sedemikian berat, dimahkotai duri, ya luka di sini. Saya itu mikir selama perjalanan penderitaannya di Via Dolorosa sampai ke Golgota, bagaimana cara dia menahan rasa sakit. Dia ini manusia ya, dia waktu dia jalani penderitaannya itu, pemahaman kita kehalaan itu tidak terekspos secara besar karena dia sedang menjalani ini dalam figurnya sebagai manusia 100%. Saya mikir, terus saya melihat pengalaman sebelumnya, lalu kembali pikiran saya terfokus pada Taman Getsemani. Anda ingat apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani? Ya. Dia berdoa. Jadi saat berdoa, Anda jangan pikir doa ini hanya untuk menyampaikan permohonan, ya dan lain sebagainya. Doa itu adalah komunikasi Anda dengan Tuhan secara pribadi. Jangan buat ini terkesan seakan-akan sebuah formalitas hanya untuk menunjukkan bahwa Anda sedang berhubungan dengan Tuhan. No, dalam konteks pelajaran pagi ini, di akhir ini, saya ingin Anda merubah persepsi. Doa berhubungan dengan Tuhan adalah meminta kekuatan agar supaya organ tubuh Anda dalam figur manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini bisa berfungsi dengan baik, mempersiapkan diri untuk menahan penderitaan yang akan Anda lakukan. Bisa memahami maksud saya ya. Kenapa? Nah, lihatlah setelah Taman Getsemani apa yang dia lalui. Dia dijerumuskan oleh muridnya sendiri, ya. Dan ekspresi pertama waktu murid-murid emosi berusaha sampai ada telinga prajurit yang terpotong itu, terus Yesus kemudian ambil kembali lalu tempelkan, lalu Yesus menegur ya orang yang menggunakan pedang akan kembali kepada dirinya. Dalam arti ini Anda lihat kesabaran dan cara Yesus merespon setelah dia berdoa. Anda lihat perbedaan sampai di Via Dolorosa perjalanan, cara dia menanggung penderitaan. Dia sakit memang secara sakit, tapi saya percaya endorfinnya lebih banyak
diproduksi lebih banyak. Itu persiapan kan, sudah otomatis itu otak itu diciptakan seperti demikian. Sampai di kayu salib itu luar biasa kalimatnya. Nanti ya saya lanjutkan dulu ke endorfin ya. Ya, ini jenis hormon dan senyawa kimia dalam tubuh yang mengendalikan luka dan rasa sakit dan bahkan stres. Ini dikaitkan dengan rasa gembira di dalam hati sehingga dia dimasukkan di salah satu hormon kebahagiaan. Kata aslinya endorfin itu adalah endogenous. Dia ada di dalam tubuh. Jadi Anda tidak dapatkan itu dari luar. Karena Tuhan sudah ciptakan kita luar biasa. All hormones or chemicals yang akan menolong Anda jadi figur yang luar biasa dalam menghandle apapun, itu sudah ada di dalam. Tinggal bagaimana kita men-triggernya dengan respon kita dengan bijak. Endorfin itu berasal dari kata endogenous yang artinya dalam tubuh, serta morfin. Jadi endorfin, jadi ada endogenous, ada morfin, yang artinya pereda nyeri. Ini yang biasa digunakan oleh prajurit kan, biasanya itu disuntikan morfin supaya waktu mereka ditembak peluru, luka dan lain sebagainya, disuntikan morfin supaya rasa sakit itu terblokir. Jadi mereka punya neurons di dalam otak itu terblok dengan morfin. Ya, untuk diredakan. Secara harfiah artinya ini memang bertindak sebagai pereda nyeri di dalam tubuh. Ini dilepaskan tubuh sebagai respon saat kita mengalami sakit atau stres. Ya, kelenjar hiposofis itu dikenal sebagai kelenjar pituitary dari dalam otak di tengah-tengah dekat batang. Ini kelenjar ukurannya kecil, lalu memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Ada 20 jenis endorfin yang dihasilkan. Lalu fungsinya apa? Untuk mengikis rasa sakit dan rasa tidak nyaman, serta memberikan sensasi menyenangkan dalam tubuh. Ini berperan untuk meredakan stres dan penting untuk kesehatan mental. Kenapa? Anda lihat, Anda introspeksi lah selama Anda menjalani kehidupan Anda. Baru kemarin sebelum kita masuk di nominating committees, pembentukan panitia istimewa, saya ada di satu kelompok di mana salah seorang adalah sebenarnya bukan klien, tapi dia sudah curhat, berkomunikasi lewat telepon, mengatakan bahwa dia sedang menjalani terapi dengan minum obat penenang oleh karena stres dan panik yang selalu dia hadapi. Baru berjalan 3 tahun. Saya sudah pernah singgung bahwa saya pernah menangani seorang ibu yang 24 tahun harus minum obat penenang untuk mencoba meredakan stres dan paniknya oleh karena peristiwa masa lalu. Bayangkan, 24 years. Nah, ini baru 2 tahun. Tapi dia kasih tahu, jadi sakit dadanya oleh karena dia mengingat, saya tuh jadi panik, Pak, karena mengingat saya pernah melakukan kesalahan sama orang. Kemudian takut saya mungkin lupa minta maaf dan sebagainya. Terus saya ingat juga saya pernah disakiti. Jadi kalau orang sudah berpikir begitu, denyut jantungnya tidak akan lagi normal, cara jantungnya memompa darah ke seluruh tubuh juga jadi tidak normal, mungkin lebih cepat, dan tensinya jadi naik. Dan benar, dia saksikan tensi saya jadi tinggi, ya. Kemudian oksigen terpompa juga, jadi orang nafasnya jadi terengah-engah dan lain sebagainya. Artinya hal ini sangat berpengaruh bagi kesehatan. Saya mau tutup dengan ini. Saya berikan ini dengan maksud supaya kita jadi lebih bijak untuk merespon terhadap apapun peristiwa yang Anda simpulkan ini akan menyakiti hati Anda, membuat Anda luka. Anda jadi tidak siap untuk menghadapi. Ini belum apa-apa, saudara-saudara. Kita belum masa kepecikan nih. Karena penderitaan itu akan lebih hebat, tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Itulah sebabnya kenapa kita perlu lebih bijak merespon, lalu melihat pengalaman Yesus supaya pengalaman yang sama mungkin dengan konteks yang berbeda kita lalui, bahkan sampai disalib pun kita masih bisa mengekspresikan ayat ini. Ya, di Lukas 23 ayat 34, Yesus bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini gak usah pedulikan lah itu orang lain, kan memang mereka tidak tahu apa-apa, tapi kita tahu what to do. We know what to respond. Kita orang yang punya pengetahuan, kita dekat dengan Tuhan, kita belajar banyak tentang Yesus, melihat
perjalanan hidupnya yang jadi teladan buat kita tiap kali saat dia diuji dan dicoba di padang belantara. Dia gunakan ada tertulis, ada pengetahuan kebenaran yang selalu tersimpan di otak, jadi bisa mengantisipasi dan bisa menolak sampai dia di Golgota, bahkan sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia masih bisa mengampuni orang. Ini pelajaran yang nggak sepele untuk saya, karena sekali kita merespon dengan tidak bijak, itu akan merugikan kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah proses ini kita ikuti dan kita jadi manusia yang perfect dalam arti setiap kita memiliki keunikan untuk merespon, tapi konsep dan prinsipnya tetap sama, maka kalimat yang sama diucapkan Yesus setelah dia sebelum dia menghembuskan nafas lagi, sudah selesai, ya, aku serahkan. Kenapa? Anda sudah menyelesaikan misi untuk menjadi seorang figur yang merespon sama seperti cara Kristus merespon. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan dan Yesus tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia merespon secara alami 100% dengan natural sin tendency, tidak akan sampai dia ke salib. Ya, ada banyak orang yang akan mungkin mati karena respon secara natural yang dia yang harusnya konsekuensi dari orang yang melakukan itu akan terima mereka punya perbuatan. Apa yang dituai orang itu, apa yang ditabur orang itu yang harus dua. Tapi kita berbeda, ya, kita bukan orang seperti demikian. Nanti Tuhan yang atur apa yang orang lakukan sama kita, ya. Tetapi kita punya tanggung jawab merespon dengan bijak. Orang buat jahat, kita beda, kita buat baik. Orang lakukan sesuatu yang menjatuhkan kita, kita malah mendoakan musuh kita. Jadi hal-hal seperti ini justru akan masukkan kategori Anda dan saya ke the perfect you of God's image. Image Allah itu harus terrefleksi dalam kehidupan Anda, dalam setiap aspek kehidupan. Jadi orang tidak kenal lagi Anda yang dulu marah, dulu gampang tersinggung. Jadi kita bukan mau mempertahankan ini secara konsisten siapa saya dalam konteks yang berbeda, tetapi apa yang Rasul Paulus bilang, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi mudah-mudahan misi saya sepanjang satu pekan ini menolong Anda memahami akan menjadi apa Anda dan saya sebelum kita menanti kedatangan Yesus yang kedua. Oke, saya akhiri dengan doa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sesi yang kami telah ikuti sepanjang satu pekan ini. Terima kasih juga atas tuntunan Roh Kudus menolong kami untuk memahami tujuan daripada kami hidup setelah melihat teladan Yesus selama hidup di dunia ini sebagai manusia, untuk mengembalikan citra Allah kembali kepada tujuan semula. Dan kami boleh menjalani proses ini untuk mendevelop the perfect image of God dalam diri kami masing-masing. Terlepas dari situasi dan kondisi kami yang berbeda, kami memiliki tujuan yang sama, menjalani prinsip dengan metode yang sama yang sudah kami pelajari, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa merefleksikan image itu dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Serahkan semua teman-teman sudah hadir pada pagi hari ini dalam segala aktivitas mereka hari ini. Berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga dan keluarga mereka, anak-anak mereka, serta tugas dan pelayanan yang mereka sedang lakukan. Agar kami semua boleh tetap terfokus pada misi. Dalam setiap kondisi kami tetap mempertahankan refleksi image Allah itu dalam kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang. Inilah doa kami di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.